Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik, teman-teman semua. Siang, Pak. Pak. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Ya, mudah-mudahan aktivitas siang hari ini ya, pembelajaran kita dicatat sebagai ibadah dan bisa dilipat gandakan pahalanya karena di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin, Baik, Pak. adik-adik, teman-teman sekalian, materi kita kurang lebih 1 jam ya. Kita akan sama-sama sharing terkait dengan peraturan keselamatan kerja peledakan. Ya, saya coba akan sharing peraturan keselamatan kerja peledakan. Nah, tapi sebelumnya mohon izin dulu memperkenalkan, saya Wanda Adi Nugraha, saya Widya Iswara Madya di PPSDM Geominerba. Ya, ini biodata dan alamat serta nomor kontak saya. Mungkin diperlukan suatu hari bisa kontak ke sini, Bapak, adik-adik sekalian. Ya. Nah, pada pembelajaran atau sharing di siang hari ini kita bagi menjadi 4 poin. Ada dasar hukum, kemudian pengertian yang ada di bahan peledak, di kegiatan peledakan, juga keselamatan peledakan, dan pengangkutan serta pengamanan bahan peledak. Ini kira-kira 4 poin ini yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Ya, terkait dengan dasar hukum, ya, jadi kalau dirunut ya mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, Nomor 4 2009, ini yang sebentar lagi ini akan direvisi juga, ini tentang Minerba, PP Nomor 5 Tahun 2010 dan seterusnya. Dan ini juga ada Peraturan Nomor 17 Tahun 2017. Jadi kalau berbicara tentang bahan peledak, kita mengacu ke 2 peraturan ini di Indonesia ya, 2 peraturan dari Kapolri, juga peraturan dari Keputusan Menteri ESDM 1827 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik gitu. Nah, di samping itu untuk juknisnya, petunjuk teknisnya keselamatan bahan peledak dan peledakan ini ada di Keputusan Dirjen Minerba Nomor 309 Tahun 2018. Nah, jadi 3 peraturan ini yang melandasi kegiatan peledakan di Indonesia. Nah, adik-adik dan teman-teman sekalian, untuk mencapai peledakan yang aman, tentu harus ada sinergi kontrol ya, yang baik antara stakeholder, dalam hal ini perusahaan tambang yang menggunakan bahan peledak, juga kontrol oleh pemerintah yang dalam hal ini berperan membuat regulasi ya, atau peraturan, juga pedoman-pedoman terkait bahan peledak dan peledakan. Nah, kemudian pemerintah selain membuat regulasi dan pedoman terkait bahan peledak dan peledakan, juga melaporkan, mengevaluasi ya, atau mengawasi jalannya kegiatan peledakan yang ada di perusahaan pertambangan. Nah, di perusahaan untuk para pengguna bahan peledak dan peledakan, mereka wajib melaporkan kegiatan peledakannya. Kemudian kalau misalnya menemukan kejadian berbahaya dan kecelakaan, juga itu segera harus dilaporkan. Nah, di samping itu, karena kegiatan peledakan ini sangat berisiko tinggi, sehingga resiko yang ada sekecil mungkin harus segera dikendalikan. Karenanya perlu sekali dilakukan pemantauan di dalam pekerjaan peledakan. Berikutnya, kompetensi. Nah, ini tidak kalah penting adik-adik teman-teman sekalian. Jadi juru redak ya, sebelum mereka bisa melakukan peledakan harus diuji kompetensinya. Nah, kalau misalnya dia lulus uji kompetensi, ya dinyatakan kompeten,
nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, itu persyaratan di dalam membuat kartu izin meledakan. Jadi tanpa ada sertifikat kompetensi, maka kartu izin meledakannya itu tidak bisa dibuat gitu ya. Nah, PPSDM Geominerba ini kebetulan salah satu instansi yang satu-satunya yang mengeluarkan sertifikat kompetensi di Indonesia ya. Dan sertifikat itu yang kemudian digunakan tadi untuk persyaratan membuat kartu izin meledakan. Nah, kemudian selain kompetensi juga peralatan perusahaan wajib ya menggunakan peralatan yang standar. Jadi kalau peralatan yang tidak standar, wah ini sangat beresiko karena tidak bisa dikendalikan ya bahayanya gitu. Karena itu diperlukan peralatan-peralatan yang standar, apalagi kegiatan ini adalah kegiatan peledakan yang sangat berbahaya. Dan juga ini prosedur. Nah, di dalam setiap aktivitas peledakan ya, mulai dari persiapan peledakan sampai kepada pasca peledakan, itu harus ada SOP-nya, standar operasi prosedurnya. Nah, hal ini ditujukan agar kegiatan peledakan menjadi aman, ya, efektif serta terhindar dari dampak-dampak negatif peledakan yang ditimbulkan oleh peledakan yang di luar atau melebihi nilai ambang batas. Ya. Misalnya getaran peledakan itu ada standarnya berapa minimal. Ya, kemudian terhindar dari flying rock, ya, terhindar juga dari noise, ya, air blast dan sebagainya. Itu dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan peledakan. Nah, jadi untuk mencapai peledakan yang aman, ini semua harus bersinergi. Gitu. Nah, berikutnya adik-adik kita masuk ke beberapa pengertian ya terkait dengan peledakan dan bahan peledak. Jadi ada banyak sekali referensi, cuma saya coba ambil referensi ini dari peraturan ya Kepmen SDM 1827 ya. Jadi pengertian dari bahan peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran. Nah, mungkin kemarin atau tadi pagi ini sudah disampaikan oleh materi sebelumnya bahwa senyawa kimia tunggal itu contohnya adalah PETN misalnya ya, TNT atau nitrogliserin gitu ya. Atau senyawa campuran. Nah, kalau senyawa campuran ya contohnya misalnya amonium nitrat fuel oil, ANFO yang kita kenal dengan ANFO. Nah, itu campuran dari dua senyawa amonium nitrat dan fuel oil. Juga misalnya emosi ya. Itu juga perpaduan dari senyawa amonium nitrat, fuel oil dan senyawa-senyawa lainnya. Nah, itu senyawa kimia tunggal atau campuran. Kemudian berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi panas, ya aksi panasnya itu bisa benturan, gesekan atau ledakan awal, dia akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis yang sangat cepat, yang hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas. Ya. Jadi sebagian atau seluruhnya berbentuk gas. Ya. Kalau cuma sekedar gas, adik-adik sekalian, cuma ini tidak bermasalah. Tapi kalau misalnya gas itu disertai dengan tekanan dan panas yang sangat tinggi, nah ini yang menjadikan bahan peledak itu sangat berbahaya. Ya. Nah, ini definisi dari bahan peledak sendiri. Kemudian yang kedua ada istilah detonator. Ya, detonator itu suatu benda yang mengandung isian bahan peledak ya, yang digunakan sebagai penyala awal ledakan. Ya. Jadi isiannya itu yang kita sebut PETN ya, atau ada campuran antara PETN dan TNT ya, atau pentolite ya namanya. Kemudian ada beberapa jenis detonator yang kita ketahui. Ada detonator listrik, detonator biasa, detonator non-nel atau bukan listrik, non elektrik ya. Juga detonator elektronik ya. Detonator elektronik. Nah, ini contoh beberapa detonator yang ada di
perusahaan-perusahaan tambang saat ini. Kemudian bahan ramuan. Bahan ramuan adalah bahan baku yang apabila dicampur dengan bahan tertentu akan menjadi bahan peledak peka primer. Ya, contohnya misalnya apa? Tadi amonium nitrat misalnya, itu adalah bahan ramuan. Kalau dia tidak dicampur dengan bahan lain, tentu tidak bisa terinisiasi, tidak bisa meledak gitu ya. Nah, karenanya perlu dicampur dengan bahan lain supaya menjadi bahan peledak peka primer. Nah, lalu bahan peledak peka primer itu sendiri apa? Nah, bahan peledak peka primer itu bahan peledak yang hanya dapat meledak dengan menggunakan primer atau booster. Ya, jadi kalau primer kita tahu bahwa gabungan antara detonator dengan cartridge ya, atau istilahnya di lapangan dodol ya, ada juga yang nyebut dinamit gitu ya, atau booster. Nah, jadi kalau sudah digabung antara detonator dengan booster, itu disebut primer. Nah, jadi bahan peledak yang bisa meledak atau terinisiasi oleh primer, ya, gabungan antara detonator dengan cartridge tadi, itu disebut bahan peledak peka primer. Contohnya apa? Ya, contohnya ada ANFO misalnya. ANFO itu bisa meledak hanya dengan primer. Kalau cuma diledakkan dengan detonator saja, itu tidak akan kuat ya strength-nya untuk meledakkan ANFO. Ya. Makanya ANFO disebut bahan peledak peka primer. Jadi dia hanya peka, sensitif, atau bisa meledak oleh primer. Kemudian ada bahan peledak peka detonator. Nah, kalau peka detonator berarti dia sensitif atau bisa meledak oleh detonator. Ya, contohnya tadi cartridge, ya, booster, dodol, kemudian termasuk diantaranya sumbu ledak, dan detonator itu sendiri adalah masuk ke dalam kategori peka detonator. Kenapa? Karena detonator bisa meledak oleh detonator sendiri gitu. Nah, itu bahan peledak peka detonator. Kemudian ada pengertian atau istilah tentang pekerjaan peledakan. Nah, di Kepen 1827 ya dituliskan bahwa pekerjaan peledakan adalah pekerjaan yang terdiri atas peracikan bahan peledak, atau istilahnya kita sebut peramuan ya, atau pencampuran. Nah, itu. Jadi bukan membuat sendiri bahan peledak yang yang ilegal gitu ya, tapi ini adalah pekerjaan peramuan, ya, pencampuran ya, bahan-bahan peledak ya, atau bahan ramuan. Kemudian pekerjaan peledakan apalagi? Pembuatan primer tadi ya, penggabungan antara detonator dengan cartridge atau dodol tadi. Kemudian pengisian dan penyumbatan lubang ledak ya. Jadi lubang ledak yang sudah ada diisi dengan bahan peledak, kemudian dilakukan penyumbatan atau yang kita kenal dengan stemming ya. Kemudian perangkaian dan penyambungan suatu pola peledakan. Nah, jadi setelah diisi, dirangkai antar lubang itu ya dengan misalnya disesuaikan dengan metode peledakan, misalnya nonel, tentu diperlukan ya alat penyambung atau perangkai yang berbeda dengan metode yang listrik gitu ya. Kalau listrik perangkaiannya dengan penyambungan dengan kabel ya. Kalau nonel misalnya tadi untuk menyambung atau merangkai dengan metode nonel, kita perlu delay connector ya, atau surface delay gitu misalnya. Nah, kemudian apalagi pekerjaan peledakan? Penyambungan suatu sirkuit alat penguji atau mesin peledak. Nah, jadi dari lokasi peledakan kemudian ditarik ke mesin peledak ya. Mesin peledak ini bisa yang disebut blasting mesin ya, atau shotgun untuk metode nonel ya, dan sebagainya. Nah, ini kegiatan penyambungan suatu sirkuit alat penguji atau mesin peledak. Ini pekerjaan peledakan juga. Terus apalagi? Penetapan daerah bahaya. Jadi personel atau orang yang membantu atau mengarahkan karyawan lain atau alat dari kegiatan peledakan ya, ke daerah yang aman dari dampak kegiatan peledakan. Nah, ini termasuk pekerjaan peledakan juga. Ya, jadi penetapan daerah bahaya. Kemudian menyuruh orang menyingkir dan berlindung termasuk. Pengujian sirkuit peledakan, ya,
peledakan lubang ledak, penanganan kegagalan peledakan, dan pengendalian akibat peledakan yang merugikan seperti lontaran batu atau fly rock, ya, getaran tanah, kebisingan, dan tertekannya udara yang mengakibatkan efek ledakan. Nah, ini adalah pekerjaan peledakan. Nah, jadi banyak sekali. Nanti kita lihat bahwa pekerjaan peledakan itu kalau di kita sekarang ya di 1827 itu sudah dibagi, dikategorikan menjadi 3. Nah, dari pekerjaan peledakan ini nanti dibagi-bagi menjadi 3. Oke. Nah, ada yang disebut juru ledak. Nah, kalau juru ledak seseorang yang diangkat oleh perusahaan atau KTT, ya, Kepala Teknik Tambang, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peledakan dan atau melakukan inisiasi peledakan serta memiliki kartu izin meledakan atau KIM. Nah, jadi juru ledak itu dia pertama orang itu diangkat oleh perusahaan pertambangan atau KTT. Kemudian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peledakan dan menginisiasi peledakan, ya, dan juga memiliki kartu izin meledakan. Nah, di sini kuncinya. Jadi orang yang tidak memiliki kartu izin meledakan dia tidak atau bukan disebut sebagai juru ledak. Nah, kemudian KIM, ya sekali lagi KIM, kartu izin meledakan itu hanya berlaku untuk tambang yang tercantum dalam kartu tersebut dan nama juru ledak didaftarkan dalam buku tambang. Nah, jadi pemegang KIM atau juru ledak itu hanya terdaftar di satu perusahaan tambang saja. Jadi nggak boleh dia meledakkan di sini juru ledak di perusahaan A gitu ya. Kemudian dia terdaftar juga di perusahaan B sebagai juru ledak. Nah, itu tidak boleh. Jadi satu juru ledak harus menempel atau hanya melakukan kegiatan peledakan di satu perusahaan tambang. Kemudian, nah ini, bagi pekerja peledakan yang memiliki KIM tetapi tidak melaksanakan pekerjaan, maka KIM tersebut dikembalikan kepada Kepala Inspektur Tambang dan diganti menjadi KPP Madya. Nah, jadi kalau seorang juru ledak dia tidak melakukan peledakan, maka KIM-nya itu wajib dikembalikan, ya. Dikembalikan kepada Kepala Inspektur Tambang. Nah, kemudian diganti dengan kartu pekerja peledakan Madya. Nah, berikutnya, setiap sertifikat juru ledak yang diberikan oleh instansi di dalam ataupun di luar Indonesia dapat diakui oleh Kepala Inspektur Tambang dan nilainya sama dengan sertifikat juru ledak sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan kartu izin meledakan. Nah, jadi adik-adik sekalian, sertifikat dari luar, ya dari luar Indonesia, dari luar negeri, itu bisa digunakan sebagai persyaratan untuk membuat KIM, kartu izin meledakan, tapi perlu dilihat di sertifikat itu apakah sesuai dengan materinya gitu ya, sesuai dengan apa yang diujikan di kita, di negara kita. Nah, itu setiap sertifikat kompetensi itu dia punya elemen kompetensi dan atau kriteria unjuk kerja. Nah, apakah elemen kompetensi atau kriteria unjuk kerjanya itu sudah sama atau belum dengan yang dipersyaratkan di negara kita? Kalau itu sudah sama, nah itu bisa diakui sertifikat kompetensi yang dari luar. Tapi kalau belum, ya harus ikut lagi ya sertifikasi di kita, ya di PPSDM Geominerba. Kemudian apabila juru ledak yang memiliki kartu izin meledakan tidak bekerja lagi di tempat kerja semula, maka KTT mengembalikan kartu izin meledakan yang bersangkutan kepada KAID dengan menyertakan surat pernyataan paling lambat dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, ini adik-adik, teman-teman sekalian, sekarang ini semenjak 1827 keluar itu, ya pekerja peledakan itu dibagi menjadi 3 ini. Kalau dulu sama, jadi semua, ya, mulai orang yang hanya melakukan stemming atau penyumbatan lubang ledak gitu ya, atau melakukan pengamanan, itu semua juru ledak. Jadi wajib punya sertifikat juru ledak. Tapi sejak keluarnya peraturan 1827 tahun 2018, ya,
Maka pekerja peledakan ini dibagi menjadi 3, yaitu siapa saja. Yang pertama ada KPP pertama. KPP pertama itu kartu pekerja peledakan pertama. Nah, ini diberikan kepada pekerja peledakan yang tugasnya hanya mencakup ini saja, ya, pengamanan bahan peledak dan menyumbat lubang ledak. Jadi dia tidak melakukan hal-hal lainnya, misalnya merangkai, apalagi sampai meledakkan, itu tidak dilakukan. Jadi ini cukup mencakup pengamanan bahan peledak dan menyumbat lubang ledak saja. Ini pekerja peledakan pertama. Nah, kepada mereka yang melakukan pekerjaan ini, maka diberikan kartu pekerja peledakan pertama. Nah, ini contohnya kartunya ini. Nah, kartu ini memang di sana ada logo ESDM ya. Kemudian tertera kartu pekerja peledakan pertama. Di sini ada nama lengkap, ya, nama lengkap, kemudian nama perusahaan, dan masa berlaku. Nah, KPP pertama ini, kartu ini dikeluarkan oleh KTT-nya, Kepala Teknik Tambang perusahaan tersebut. Ya, hanya saja formatnya itu disesuaikan, ya sudah sama ya, diseragamkan seperti ini. Nah, yang kedua ada KPP Madya. KPP Madya. KPP Madya itu pekerjaannya apa saja? Ini diantaranya mengangkut bahan peledak peka detonator, ya, kemudian detonator itu sendiri, ya, kemudian bahan peledak peka primer, bahan ramuan ke lokasi peledakan, ya, termasuk di sini disebutkan administrasi gudang bahan peledak. Jadi petugas gudang bahan peledak atau kepala gudang bahan peledak itu wajib memiliki KPP Madya, kartu pekerja peledakan Madya. Kemudian meramu bahan peledak primer, ya, mengisi bahan peledak lubang, merangkai dan menyambung bahan peledak. Nah, ini semua adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kartu pekerja peledakan Madya. Nah, contoh kartunya ini yang di sebelah. Di sini sama, ada nama, ada nomor sertifikat, juga nama perusahaan. Nah, bedanya antara KPP pertama dengan Madya, kalau pertama tadi yang menandatangani KTT, Kepala Teknik Tambang, nah untuk yang KPP Madya maupun kartu izin ledakan, itu yang menandatangani adalah Kepala Inspektur Tambang. Ya. Atau atas nama Kepala Inspektur Tambang ini Kepala Dinas SDM ya di daerah ya. Nah ini. Jadi bisa yang kait ya, atau kepala dinas yang mengeluarkan. Nah, begitu juga KIM ya, kartu izin ledakan sama. Ini yang menandatangani adalah kepala inspektur tambang, atau ini kepala dinas SDM atas nama kepala inspektur tambang. Nah, yang berikutnya adalah KIM. Kalau KIM itu apa bedanya dengan Madya? Nah, kalau KIM, kartu izin ledakan, itu mencakup pekerjaan menguji pola peledakan, menetapkan daerah bahaya, menyuruh orang menyingkir dan berlindung ya, meledakkan lubang ledak, menangani gagal peledakan ya. Jadi yang meledakkan lubang ledak artinya dia yang memegang kunci blasting ya, blasting mesin. Orang tersebut yang meledakkannya. Jadi kalau tidak punya KIM tidak boleh meledakkan atau menginisiasi blasting mesin, ya, menggunakan blasting mesin. Kemudian menangani kegagalan peledakan. Nah, jika ditemukan misalnya ada misfire atau kegagalan peledakan, nah maka juru ledak atau KIM, orang yang memegang KIM ini yang boleh menanganinya, ya, melakukan penanganannya. Kemudian menyambung sirkuit peledakan ke sirkuit detonator, mengendalikan akibat peledakan, juga memastikan hasil peledakan. Nah, karenanya orang yang melakukan pemeriksaan pasca peledakan itu orang yang memiliki kartu izin ledakan, ya. Atau bisa juga didampingi dengan KPP Madya boleh, gitu ya. Tapi yang penting yang harus ada adalah pemegang KIM-nya itu sendiri. Oke. Nah, lalu bagaimana secara aturan proses penerbitan kartu izin ledakan? Nah, jadi ini ada dua ya, ada untuk permohonan penerbitan KIM baru
atau ada juga untuk permohonan penerbitan KIM perpanjangan. Nah, kalau permohonan baru ini prosedurnya, jadi dievaluasi dulu ya KIM lama jika perpanjangan dilampirkan. Sertifikat kompetensi juruledak. Nah, ini sertifikat kompetensi juruledak yang tidak lebih dari 6 bulan. Ya, kalau untuk memohonkan atau membuat kartu izin ledakan, maka sertifikat kompetensi yang sudah dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi itu masa berlakunya hanya 6 bulan dari sejak dikeluarkan. Kalau sudah lebih dari 6 bulan, maka harus mengikuti refresh namanya, ya penyegaran lagi, penyegaran juruledak. Nah, tapi kemudian KIM yang telah lewat masa berlaku dari 1 tahun, maka harus mengikuti penyegaran juruledak. Jadi sama, yang 6 bulan saja sudah harus mengikuti juruledak ya, apalagi yang sudah KIM-nya sudah expire 1 tahun lebih, maka itu harus mengikuti penyegaran juruledak juga. Nah, selanjutnya surat permohonan penerbitan KIM baru dibuat ya, untuk kemudian dievaluasi kelengkapannya permohonan KIM tadi oleh inspektur tambang. Ya, kalau misalkan sudah lengkap, ya, maka dibuatlah KIM-nya. Kemudian disahkan, lalu selanjutnya dikeluarkan kartu izin ledakan. Nah, kalau surat permohonan penerbitan KIM ya kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama prosedurnya seperti ini. Ya, dievaluasi buatan KIM, pengesahan KIM. Oke. Nah, setelah itu baru keluar ini tadi kartu izin ledakan seperti di slide sebelumnya tadi. Nah, berikutnya adik-adik tentang keselamatan peledakan. Ya. Nah, seperti kita tahu bahwa hampir 80-85% itu material yang dibongkar pada kegiatan penambangan itu menggunakan bahan peledak. Jadi hampir 80-85% perusahaan tambangan itu, perusahaan pertambangan menggunakan bahan peledak untuk membongkar overburdennya atau bijinya atau batu baranya. Jadi sangat banyak ya, penggunaan bahan peledak di perusahaan tambang di Indonesia ini. Nah, karena itu di dalam kegiatan peledakan harus tercapai target dari peledakan. Apa saja targetnya? Yang pertama itu keselamatan kerja, keselamatan kerjanya. Yang kedua produksi, ya produksinya tercapai. Ya. Kemudian apalagi tidak ada dampak lingkungan, ya. Dan juga efisiensi, ya biayanya efisien. Nah, jadi 4 faktor ini harus tercapai semua. Nggak bisa salah satunya tidak tercapai, misalnya produksinya tercapai, dampak lingkungannya kecil, ya, kemudian biayanya efisien, tapi keselamatan kerjanya tidak tercapai. Misalnya ada kecelakaan di sana, gitunya, ada yang fatality misalnya ya. Nah itu jadi target peledakan tidak tercapai kalau begitu. Karena apa? Karena ketika diketemukan suatu kecelakaan akibat peledakan, tentu kegiatan pertambangan itu terhenti sejenak ya untuk menginvestigasi ya, sehingga kalau sudah terhenti akhirnya apa, produksi tidak tercapai, Nah itu salah satu dampak kalau keselamatan tidak tercapai. Begitu juga misalnya kalau ada dampak lingkungan ya, yang 3 lainnya tercapai nih, keselamatan tercapai, produksi tercapai, biaya efisien, tapi dampak lingkungannya tidak. Ya misalnya apa dampak lingkungan tadi? Ada fly rock, ya batu yang lontarnya terlalu banyak sampai kemudian mengenai pekerja atau peralatan misalnya. Atau misalnya dampak lingkungan getaran yang terlalu besar sehingga menyebabkan bangunan-bangunan menjadi retak gitu, atau lereng dari tambang itu sendiri menjadi rusak. Nah, itu dampak lingkungan. Nah, kalau itu terjadi maka proses investigasi juga dijalankan ya, penanganannya juga harus, sehingga kegiatan penambangan menjadi sedikit terhambat akibat kejadian ini. Nah, makanya 4 hal ini harus tercapai ya untuk mendapatkan target peledakan yang baik ya.
Nah, berikutnya adik-adik, nah untuk mendapatkan hasil yang baik ya, kegiatan pertambangan atau peledakan yang baik, maka ada beberapa hal juga ini perlu diperhatikan, misalnya pola-pola pengeboran ya. Pola pengeboran seperti kita ketahui ada pola bujur sangkar atau persegi panjang ya. Nah, ini pola bujur sangkar, yang ini sebelah kanan pola persegi panjang. Nah, tentu kalau kita perhatikan antara yang atas ini dengan yang bawahnya ini berbeda. Kalau ini terlihat sejajar ya, kalau ini zigzag. Nah, jadi kalau dari persegi panjang dibuat zigzag, kemudian dari ini pola bujur sangkar juga dibuat zigzag. Nah, tujuannya apa? Nah, ini mungkin sudah disampaikan juga barangkali oleh Pak Charles sebelum materi sebelumnya, bahwa tujuan dari dibuat zigzag seperti ini ya adalah untuk mereduksi atau meminimalisir adanya boulder. Ya, kita tahu boulder itu adalah hasil peledakan, batuan hasil peledakan yang ukurannya besar. Dia tidak bisa diangkut ke alat muat atau tidak dapat masuk ke crusher ya, ke mulut crusher. Nah, untuk menghindari terjadinya boulder, maka dibuatlah pola-pola zigzag seperti ini. Ya. Ya, kenapa bisa demikian? Ya, karena dengan zigzag ya, ini energi dari ledakan ini akan tersebar ya, tersebar ke ya, kalau kita lihat energinya itu kan melingkar begitu ya, melingkar seperti ini. Nah, sebentar. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini kalau dilihat maka energinya seperti ini ya, bulat-bulat gitu. Nah, ini juga gini ya. Ini juga. Nah, sehingga di sini tidak ada ruang ya yang menyebabkan hasil peledakan nanti akan ukurannya besar-besar. Nah, coba kalau yang atas ini, kalau tidak dibuat zigzag seperti ini ya, ini energi dari ledakannya ini atau hasil letakannya seperti ini. Nah, maka kalau kita lihat, nah seperti ini, kalau dibuat tidak zigzag, nah ini potensi adanya boulder di tengah-tengah sini. Nah, karenanya sekarang pola pengeboran itu dibuat seperti ini, zigzag, supaya mengurangi terjadinya boulder atau ruang yang tidak kena efek dari peledakan. Nah, seperti itu. Ini salah satu alasan kenapa dibuat zigzag. Jadi, ya. Kemudian ini juga ilustrasi desain peledakan ya, ada jenjang dan terowongan. Nah, ini untuk yang di tambang terbuka ya. Ini untuk tambang terbuka seperti ini. Kemudian ini juga untuk yang di underground. Oke. Nah, ini juga perlu dihitung ya, perlu diketahui berapa sih misalnya jarak antar spasi, antar lubang, kemudian berapa barden ya, kemudian berapa kedalaman lubang ya, dan sebagainya. Nah, itu ada hitungannya. Supaya apa? Supaya tadi kegiatan peledakannya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Supaya tadi kegiatannya aman, efektif, dan efisien. Ya. Oke. Nah, ini salah satunya misalnya nih geometri peledakan jenjang. Nah, atau parameter geometri peledakan itu apa saja? Ini diantaranya ada diameter lubang ledak, ya. Kemudian ada barden, ya, ada spasi, ada stemming, ya. Kalau kita lihat, nah ini barden itu jarak antara lubang dengan free face atau jarak antar row, itu juga itu sama, itu juga barden ya, ya seperti di gambar yang bawah ini. Nah, ini barden, ya, ini barden. Nah, jarak antar baris, nah antar baris ini baris pertama, ya, ini baris yang kedua, nah itu jaraknya itu juga barden.
disebut burden. Kemudian spasi, ya tadi jarak antar lubang, spasi itu. Kemudian stemming, ya stemming itu ini, T ini. Dalam simbolnya T. Jadi tinggi material penutup. Jadi kalau lubang itu, kalau lubang produksi itu memang harus ditutup. Supaya apa? Supaya energi ledakannya itu dia akan tersebar merata ke samping, ya, tidak ke atas. Nah, makanya stemming ini harus dipadatkan, supaya energinya tidak ke atas. Kemudian berapa tinggi stemming? Nah, itu juga ada hitungannya. Kemudian tinggi jenjang. Nah, tinggi jenjang ini di sini simbolnya H, ya, jarak antara dari atas ini, ya, atas jenjang sampai ke bawah. Ini tinggi jenjang. Nah, itu juga ada hitungannya. Ya, bagaimana penentuan tinggi jenjang itu. Nah, kemudian kedalaman lubang. Nah, kedalaman lubang itu ya kalau dari ini lubang, ya berarti ini kedalamannya dari atas sampai bawah. Nah, kita lihat di sini ada kedalaman sampai sini ya. Kemudian ini adalah batas floor. Nah, kenapa tidak dibuat sebatas floor saja gitu kedalaman, tapi dilebihkan? Nah, ini ada maksudnya supaya hasil akhir nanti, ya, hasil akhir dari peledakan ini, ya, lantainya itu akan sama dengan level sebelumnya. Jadi kemungkinan besar ketika diledakan itu, maka lubang akan membentuk seperti kubah seperti ini. Nanti kalau misalnya di sini ada lubang lagi, ya, nanti dia bentuk lagi kubah seperti ini, dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini, nanti mudah untuk meratakannya dengan floor sebelumnya itu menjadi mudah, gitu ya. Ya, sehingga hasil yang bergelombang itu bisa diisi lagi yang kubah tadi, sehingga hasilnya akan sama dengan floor sebelumnya. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada subdrill. Nah, ini namanya subdrill, kelebihan dari lubang ledak ini. Kalau tidak ada subdrill, ya, maka yang terjadi nanti akan tonjolannya itu di atas, jadi tidak selevel dengan lantai yang sebelumnya. Nah, itu tujuan dibuat subdrill atau istilahnya subgrade, ya. Ini istilah J ini. Nah, kemudian isian utama atau primary charge itu apa? Ya, isian utama yang ini, yang warna merah tadi ini. Ini yang diisi oleh bahan peledak utama. Nah, jadi bahan peledak utama itu apa saja? Tadi bisa ANFO, ya, kemudian bisa emulsion matrix, ya, kemudian juga bisa campuran, ya, emulsion dengan ANFO, seterusnya. Gitu. Nah, itu adalah isian utama atau bahan peledak utama. Ya. Oke, kemudian sudut kemiringan lubang. Nah, ini kalau misalnya ini ada yang tegak seperti ini, gitu ya, ada juga yang miring. Nah, kalau yang miring, ya, ininya nih, benchnya, nah nanti akan dihitung nih sudut kemiringannya berapa, gitu ya. Kemudian nanti bisa dirata-ratakan ini kedalaman, ya, atau burdennya itu, ya, bisa dirata-ratakan. Nah, ini contoh geometri peledakan jenjang. Oke, nah ini 3 dimensinya seperti itu. Nah, mungkin bisa lebih jelas, ya. Nah, kemudian efek diameter dan burden terhadap fragmentasi. Nah, ini perlu diperhatikan juga, ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi yang disebut flying rock tadi. Jadi jangan sampai jarak antara lubang dengan free face, ya, itu terlalu dekat. Nah, kalau terlalu dekat, maka yang terjadi flying rock, gitu ya. Nah, jangan terlalu jauh, ya, seperti ini. Kalau terlalu jauh, maka yang terjadi nanti tidak meledak, tidak hancur batuannya, tapi hanya retakan-retakan saja. Nah, ini juga tidak diinginkan, ya, tidak diinginkan. Ini juga tidak diinginkan, gitu ya. Nah, jadi ini yang bagus, ya, contoh di sini. Jadi ini memang sudah pernah diujikan bahwa ini setiap lubang, ya, dibuat diameternya sama, isiannya sama, gitu ya. Hanya saja burden yang dibedakan. Nah, dari hasil penelitian ini, ya, ternyata muncullah hal seperti ini. Kalau terlalu jauh dia tidak berpengaruh, kalau terlalu dekat terjadi flying rock. Nah, berapa idealnya jarak burden itu? Nah, itu ada hitungannya, gitu ya. Nah,
Jadi disebut dengan perancangan geometri peledakan. Nah, jadi banyak sekali beberapa peneliti dan perencanaan ledakan ini, seperti ada Anderson, Pierce, RLAS, ya, Langfors, Konya, ya, kemudian Foldsey, Olofsson, dan sebagainya, ya, itu mereferensikan, ya, hitungan-hitungan geometri peledakan. Nah, tapi biasanya kalau di Diklat Juru Ledak, ya, di PPSDM Geomenerba itu, kita selain menyampaikan salah satu dari peneliti ini, ya, misalnya dari RLAS atau dari Konya, gitu ya, juga kita sampaikan bagaimana menghitung dengan cara rule of thumb. Nah, ini cara coba-coba. Nah, jadi ini rule of thumb ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan tambang. Perusahaan-perusahaan tambang. Nah, ini misalnya, contohkan ini perancangan geometri berdasarkan Konya, ya, metode Konya. Nah, untuk menentukan Barden tadi, ini rumusnya salah satunya seperti ini. Ya, 3,15 dikali diameter lubang, ya, kemudian dikali densitas eksplosif dan densitas batuannya, gitu ya, di akar pangkat 3. Nah, kemudian hasilnya itu, ya, dalam feet, ya, Barden dalam feet, kemudian diameter dalam inci. Nah, ini apa namanya, meskipun berbeda, ya, tapi di sini ada angka 3,15. Nah, ini angka konversi ini. Angka yang mengkonversi dari satuan yang berbeda tadi. Sehingga meskipun satuan diameternya itu inci, ya, tapi hasilnya dalam feet. Ya. Nah, dari rumus ini bisa diperoleh Bardennya, asalkan diketahui diameter lubangnya berapa, kemudian spesifik grafit atau densitas eksplosifnya atau bahan peledaknya berapa, kemudian densitas batuannya berapa. Nah, setelah itu dengan rumus selanjutnya bisa diketahui juga spasinya itu berapa, ya. Kalau misalnya dilakukan serentak nih, dilakukan serentak tiap baris itu spasinya berapa, kalau H-nya itu kurang dari 4B, ya, S-nya itu berapa, sama dengan 2B kalau misalnya tinggi jenjangnya H-nya itu lebih dari 4 kali Bardennya. Kemudian kalau mau meledakkan secara berurutan, misalnya seperti ini, berurutan antar lubang, maka ini rumus yang digunakannya, ya, ini atau yang ini, gitu ya. Kemudian T-nya seperti ini, ya, subdelnya ini, ya, dan seterusnya. Nah, itu contoh hitungan dari Konya, gitu. Nah, kemudian Konya juga mengeluarkan suatu acuan, ya, namanya stiffness ratio. Stiffness ratio ini perbandingan antara H dan B, tinggi jenjang dengan Barden, ya. Jadi kalau misalnya H per B itu 1, ya, kalau 1 artinya tinggi jenjang sama dengan panjang Barden, ya. Maka yang terjadi apa? Ini, ya, fragmentasinya buruk, ledakan udaranya besar, batu terbangnya banyak, getaran juga besar, ya. Sehingga apa namanya rekomendasinya? Ini, ya, komentarnya Konya itu banyak muncul backbreak di bagian itu, kemudian jangan dilakukan dan sebaiknya rancang ulang. Nah, kemudian stiffness ratio berikutnya adalah 2. Ya, perbandingan H per B-nya itu 2. Kalau 2 berarti H-nya itu sama dengan 2 kali B, karena H per B sama dengan 2. 2 kali B. Ya. Oke. Nah, itu 2 kali B. Maka hasilnya seperti ini. Fragmentasinya sedang, ya, ledakan udara sedang, batu terbang sedang, ya, getaran tanah juga sedang, gitu ya. Nah, juga untuk stiffness ratio 3 dan 4 dibuat seperti itu. Nah, di pedoman 1827, ya, di peraturan 1827 itu ada pedoman berapa stiffness ratio yang dianjurkan. Misalnya dia tidak boleh lebih kecil dari 2 atau tidak boleh lebih dari 4, gitu ya. Jadi antara 2 dan sampai 4, gitu ya. Nah,
Nah, itu ada tertera di Kepmen 1827 seperti itu. Nah, ini berikutnya, nah ini yang tadi. Jadi dari beberapa referensi, ya, penelitian Konya, RLAS, dan seterusnya tadi, maka muncullah rule of thumb tadi, rumus untuk merencanakan geometri peledakan. Nah, ini rumusnya. Ya, misalnya H 60 sampai 140D. Ya, 60 sampai, ya, bukan dikurang, 60 sampai 140D. Kemudian untuk badan itu di sini 25 sampai 40D. Spasi 1 kali B sampai 1,5 kali B. Subdrill 8D sampai 12 kali D, stemming 20D sampai 30D. Nah, kemudian dari sini bisa dihitung powder faktornya. Jadi powder faktor adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara bahan peledak yang digunakan dengan volume batuan yang akan dihasilkan. Nah, itu selintas terkait dengan geometri peledakan jenjang. Nah, ini detailnya nanti di diklat juru ledak, ya, itu akan disampaikan di PPSDM Geominerba. Nah, kemudian tujuan pengawasan. Nah, supaya tadi kegiatan peledakan menjadi aman, ya, efektif dan efisien, maka perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan. Jadi apa tujuan dari pengawasan? Yaitu menjamin bahan peledak dan kegiatan peledak dikelola dan ditangani dengan baik dan sesuai dengan persyaratan, peraturan, dan standar. Nah, jadi siapa saja yang harusnya melakukan pengawasan? Ya, tentu ini ada pihak internal juga eksternal, ya. Misalnya kalau internal itu dari perusahaan, ya, supervisornya gitu. Kalau dari luar, ya bisa inspektur tambang, gitu, ya, mengawasi kegiatan peledakan ini. Nah, berikutnya adik-adik sekalian, apa saja sih sebetulnya pengawasan keselamatan peledakan yang dilakukan? Nah, inspektur tambang itu biasanya melakukan pengawasan terhadap hal-hal ini. Pertama, penyimpanan atau penimbunan, ya, bahan peledak ini di gudang. Ya. Misalnya administrasinya, ya, berupa izin gudangnya seperti apa, ada enggak, atau sudah expired atau belum. Kemudian ketentuan-ketentuan yang ada di pergudangan, misalnya menetapkan peraturan jarak aman antar gudang, ya, itu ada diatur. Nah, kalau terkait gudang lebih detailnya itu di Juknis 309 aturannya, ya, 309. Kemudian bagaimana kepala gudangnya, kepala gudang dan pengamanan gudangnya, tata cara penyimpanannya, lokasinya, gitu, ya, klasifikasi dan spesifikasi gudangnya, serta tata cara penyimpanannya. Ini semua ada di 309, ya, 309 SK Dirjen, keputusan Dirjen Minerba. Nah, kemudian yang kedua yang diawasi adalah proses pengangkutannya. Tentu pengangkutan ini dari lokasi gudang, ya, ke lokasi peledakan. Ya. Bagaimana tata cara pengangkutannya, kemudian alat pengangkutnya seperti apa yang dipersyaratkan, ya, pengamanannya seperti apa selama pengangkutan. Nah, ini diatur nih di dalam peraturan kita. Nah, ini juga harus diawasi. Dan yang ketiga juga dilakukan pengawasan terhadap penggunaannya. Ya, pada saat penggunaan bahan peledak, tentu tadi persyaratannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki kartu izin meledakan atau kartu pekerja peledakan KPP. Kemudian ada surat rekomendasi pembelian bahan peledaknya. Ya, kemudian punya prosedur-prosedur peledakan dan pengamanan, ya. Termasuk di dalamnya kalau ada mengalami misfire, ya, gagal ledak, seperti apa SOP-nya. Kemudian monitoring efek peledakan, misalnya tadi getarannya seperti apa. Juga pelaporannya. Nah, ini pelaporannya juga harus dibuat, ya, sesuai dengan format yang sudah disampaikan di peraturan kita. Ya. Nah, kemudian ini inventarisasi permasalahan terkait bahan peledak dan kegiatan peledakan. Jadi banyak sekali permasalahan terkait bahan peledak dan kegiatan peledakan. Ini saya ambil dari sumber, ya, Direktorat Jenderal Minerba.
Jadi diantaranya ada penyimpanan bahan peledak yang tidak sesuai prosedur. Kemudian pengangkutan bahan peledak juga tidak sesuai. Pencatatan penggunaan bahan peledak yang tidak sesuai prosedur. Juga tidak berfungsinya fasilitas keamanan. Masih ditemukannya kejadian misfire pada kegiatan peledakan atau terjadinya peledakan dini atau prematur blasting, ya. Jadi peledakan dini belum diinisiasi tapi dia sudah meledak. Nah, itu apa saja penyebabnya? Ya macam-macam. Bisa misalnya terkena petir, ya. Kemudian terkena arus liar, ini terutama untuk detonator listrik, ya, jenis listrik gitu, ya. Kemudian permasalahan yang lain apa? Masih adanya fly rock. Nah, ini tadi fly rock ini batu yang terbang, ya. Kalau batu terbangnya dekat sih nggak masalah, ya. Kalau sampai kemudian batu terbangnya itu mengenai alat, mengenai kendaraan, ya, kaca, ya, atau yang parah tuh kena manusia, nah itu menjadi bahaya. Juga permasalahan yang lain adalah fragmentasi hasil peledakan yang buruk. Nah, ini juga terkait dengan desain geometri peledakannya tadi. Nah, ini beberapa kecelakaan yang pernah terjadi di Indonesia, ya, di tambang-tambang Indonesia. Saya sengaja tidak menyampaikan itu perusahaannya. Di situ terjadi tahun 2007 fatality. Jadi ini flying rock, Pak. Ada deh. Ya. Flying rock ukurannya 70 kali 100 kali 40 menimpa shelter. Ini shelter atau tempat berlindung juru ledak. Bayangkan ini terbuat dari baja ringan, ya, kemudian terkena lemparan batuan yang ukurannya sebesar ini. Mati, ya, operatornya mati. Ya. Nah, dari hasil investigasi ternyata penyebab kecelakaannya itu adalah ini, penempatan shelter pada lingkaran radius tidak aman. Ya, SOP peledakan tidak dijalankan dengan baik dan benar. Jadi ketiga, pengawasan kurang memadai, ya. Pengecekan hanya bersifat random. Nah, ini adik-adik sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya seorang juru ledak itu dibekali dengan materi-materi atau pengetahuan tentang tentang peledakan, ya, misalnya arah peledakannya itu harus kemana, kemudian tadi menghitung geometri peledakannya, Barden, spasi, dan sebagainya. Diketahui oleh juru ledak supaya hal-hal ini tidak terjadi, gitu, ya. Makanya penting seorang juru ledak itu diuji kompetensinya, gitu, ya. Nah, contoh lain fatality pasca peledakan ini tahun 2012. Ini kalau ini kejadian ketika pasca peledakan, ya. Jadi setelah diledakkan, nah, seorang juru ledak kemudian memeriksa area peledakannya, apakah masih ada yang belum meledak, misalnya adakah yang misfire dan sebagainya. Nah, itu juru ledak yang tugasnya memastikan itu. Nah, ketika dia datang ke lokasi, dia tidak memastikan dulu, ya, permukaan tanah yang akan diinjaknya, sehingga begitu diinjak pada suatu daerah yang kebetulan di bawahnya itu terdapat rongga, sehingga di atasnya itu nampaknya seperti rata. Begitu diinjak, dia terprosok ke bawah dan menghirup gas yang dihasilkan dari peledakan. Nah, sehingga karena tidak ada orang, dia waktu itu memeriksanya seorang diri, tidak ada yang meminta bala bantuan, akhirnya meninggal, ya, tidak tolong. Nah, ini penyebabnya. Jadi adanya heaving dengan fenomena rongga, ya, menempatkan diri tidak tepat, kurangnya pengawasan. Nah, semenjak hal ini terjadi, akhirnya pekerjaan pasca peledakan, pemeriksaan pasca peledakan harus dilakukan oleh 2 orang. Sehingga apabila terjadi hal seperti ini, itu bisa segera diberikan pertolongan. Oke, ini tahun 2013, ya, truk MMU, ya, MMU Mobile Mixing Unit atau mobile pengangkut bahan peledak yang rebah, ya, ini melebihi batas kecepatan, ya.
Kemudian tahun 2014 ini prematur blasting. Jadi ini jadi bisa disebabkan diantaranya oleh petir gitu ya. Nah kalau yang ini disebabkan oleh reactive ground, ya reactive ground atau hot hole, lubang panas. Nah adanya lubang panas reactive ground ini juga diatur di peraturan 1827 ya. Nah ini bisa menyebabkan terjadinya prematur blasting tadi. Jadi meledak sebelum diinisiasi akibat lubang itu terlalu panas atau adanya reactive ground. Nah, tahun 2014 ini adanya flying rock nih. Nah, ini yang tadi saya contohkan ya. Kalau batuan itu ya sampai terlempar jauh gitu ya, kemudian mengenai kendaraan, ya, mengenai alat seperti ini. Nah, akhirnya ini juga menyebabkan kerugian ya. Nah, dari kejadian ini penyebabnya ini diantaranya pengeboran lubang ledak tidak memadai untuk peledakan sekunder. Nah, jadi ini kejadiannya waktu itu meledakan boulder atau peledakan sekunder. Ya. Nah saat itu SOP-nya tidak memadai ya, atau belum ada, sehingga perlakuan meledakan boulder ya itu disamakan dengan peledakan produksi biasa. Nah ini yang salah karena prosedur peledakan batu boulder tadi atau peledakan sekunder ini itu ada SOP-nya tersendiri, ada peraturan tersendiri gitu ya. Misalnya tidak boleh melubangi boulder itu sepanjang tinggi dari atau diameter dari boulder itu gitu ya. Itu harus minimal 3/4 ya. 3/4 dari tinggi atau diameter dari boulder tersebut misalnya, itu salah satunya. Dan seterusnya, isian bahan peledaknya juga itu harus disesuaikan. Nah itu yang terjadi kalau tidak ada SOP, kurang memahami tentang pengetahuan peledakan sekunder, ini yang terjadi. Ya. Kemudian ini misfire tahun 2015, ya, bahan peledak tertinggal di lubang yang terindikasi, yang tidak teridentifikasi, ya, terdapat bahan peledak. Jadi adanya bahan peledak yang masih aktif, ya, ini ditemukan pada saat pemeriksaan pasca peledakan. Ketika melakukan pemeriksaan pasca peledakan, itu menemukan detonator yang masih aktif. Ya. Nah, artinya itu tidak terperiksa dengan baik ketika pemeriksaan pasca peledakan, sampai kemudian ditemukan detonator yang masih aktif ketika ini kalau nggak salah ketika mengangkut material hasil peledakan itu dengan alat. Ya. Kemudian, nah ini adik-adik teman-teman sekalian statistik kecelakaan berdasarkan tempat kecelakaan yang saya ambil juga dari Dirjen Minerba PKP 2B ini, data PKP 2B, KK dan seterusnya. Jadi kalau di area gudang hendak itu memang tidak ditemukan kecelakaan ya. Dari tahun 2013 sampai 2017 ya, ini tidak ditemukan. Kemudian kecelakaan peledakan ini juga relatif kecil ya, cuma pada tahun 2015 saja ini 2%. Ya. Berikutnya ini di bahan peledak itu tidak ditemukan ya, ini semua 0 gitu ya. Jadi relatif ya, kalau kecelakaan di kegiatan peledakan memang relatif kecil sejak 2013 sampai 2017 ya. Nah, itu dari sekalian terkait dengan statistik kecelakaan. Nah, ada kalanya ini mohon maaf Mbak Fitri, kita sampai jam berapa? Kita sampai jam 2, Bapak. Sampai jam 2, ini udah jam 2:10 ya? Iya, tapi kalau materi belum selesai, silakan Pak dilanjutkan, masih ya kita fleksibel. Sampai 2:30 ya, nanti diskusi ya? Iya, baik, lanjut diskusi. Silakan Bapak. Saya coba teruskan dulu, tapi agak cepat ini ya, terkait dengan materi-materi yang perlu disampaikan. Ya misalnya ini ada persetujuan rencana pelaksanaan peledakan tidur ya.
slip blast, ya istilahnya slip blast. Jadi kapan ini dilakukan? Nah, ini ketika misalnya perusahaan ingin melakukan peledakan yang dibesokkan misalnya. Jadi misalnya hari ini diisi bahan peledak, tapi nembaknya gitu ya, itu dibesokkan, ya besok hari atau 2 hari berikutnya gitu. Nah, itu namanya slip blast, peledakan tidur. Nah, ini boleh dilakukan manakala sudah mendapatkan persetujuan dari kepala inspektur tambang. Nah, ini harus diajukan pada saat RKAB, ya, pada saat perusahaan mengajukan RKAB, kegiatan slip blast ini juga diajukan. Nah, tentu dengan beberapa persyaratan. Nah, misalnya ini, prosedurnya, ya, misalnya pada saat mengajukan RKAB, ya, pengajuan rencana peledakan tidur, di sini di nomor 2 yang saya merahin ini, misalnya harus mencantumkan lokasi rencana peledakan tidurnya, kemudian batas maksimal waktu tidurnya, jumlah maksimal lubang ledak yang diizinkan untuk peledakan tidurnya. Nah, kalau ini kemudian dievaluasi tahap selanjutnya, dievaluasi dokumennya berdasarkan latar belakang kenapa sih dilakukan peledakan tidur, kemudian ada kajian teknis peledakannya, ya, kemudian SOP peledakan tidurnya harus ada, ya, dan seterusnya. Nah, ini dievaluasi. Kalau udah oke, berarti ke langkah selanjutnya, ya, dibuat persetujuan. Nih, contohnya peledakan tidur dapat dilaksanakan setelah dinyatakan aman berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh inspektur tambang. Ya. Kemudian dilakukan pengawasan, ya. Pengawasannya meliputi sistem pengamanannya seperti apa, misalnya harus dijaga 24 jam, ya, kalau malam itu harus dikasih penerangan, kemudian diberi barikade, ya, dan seterusnya. Nah, itu ada pengamanannya. Juga teknis pelaksanaan berdasarkan dokumen rencananya seperti apa. Itu harus sesuai. Nah, baru kemudian berita acara pengawasan. Dibuat berita acara hasil pengawasannya apakah sudah sesuai, ya, sehingga bisa disetujui nanti pelaksanaan tidurnya atau pelaksanaan peledakan tidurnya atau slip blast-nya. Nah, itu untuk slip blast. Berikutnya pengangkutan dan pengamanan bahan peledak. Nah, kalau masalah pengangkutan dan pengamanan bahan peledak, kita harus mengacu tadi di aturan Kepmen ESDM, juga Polri, ya, Kapolri tadi. Nah, di aturan pengangkutan bahan peledak, ini ada beberapa hal yang harus diikuti. Misalnya, pada saat pengangkutan bahan peledak dari gudang ke lokasi ini, harus ada petugas keamanan, ya, personil peledakan yang ikut dalam pengawalan, gitu ya. Kemudian harus ada rotary lamp. Rotary lamp itu yang di atas, ya, lampu bahaya pada unit pengangkut. Nah, ini misalnya. Nah, ini. Kemudian ini harus senantiasa dinyalakan. Juga unit pengawalan bahan peledak harus berada pada posisi di depan unit pengangkut dengan jarak yang telah disesuaikan. Kemudian unit pengangkut bahan peledak harus tetap berada pada jalur pengawalan. Nah, ini beberapa hal-hal yang perlu dilakukan pada saat pengangkutan bahan peledak. Nah, ini ketentuan lainnya, misalnya ini tersedia rotary lamp berwarna merah, ya, rotary lamp tadi, ya, ini, ya, misalnya. Kemudian ada bendera merah, ya, ada bendera merah, ya, jadi bukan warna hijau dan sebagainya. Ini bendera merah. Bendera merah itu menjadi wajib karena tertera di aturan kita. Ukurannya 30 kali 40 cm. Ya. Kemudian ada tulisan bahan peledak, ya, awas bahan peledak misalnya. Kemudian bak pengangkut, ya, bak pengangkutnya bukan merupakan konduktor listrik, ya. Kalau misalnya terus terpaksa pakai bahan yang terbuat dari konduktor listrik, maka harus dilapisi bahan isolator, ya, dan ditutup. Kemudian detonator, ya, harus ditempatkan dalam wadah khusus yang bukan merupakan konduktor listrik dan terpisah satu sama lain.
Jadi detonator tidak boleh disatukan dengan bahan peledak lain. Ya. Kalau misalnya alat angkutnya itu terbatas, boleh saja diangkut bersama-sama, hanya saja dalam wadah tetap yang terpisah dengan bahan peledak lain. Ya. Jadi detonator harus tersendiri gitu ya. Pokoknya dia eksklusif ya, tidak boleh dicampur dengan bahan peledak lain. Kemudian unit pengangkut detonator mempunyai tempat tertutup, ya, menempatkan bahan peledak tersebut secara terpisah, dilengkapi pintu yang dapat dikunci, ada APAR, ya, tanda dilarang merokok. Kemudian ini dinyatakan layak alat angkutnya itu oleh hasil pengecekan atau hasil pengujian kelayakan. Nah itu pengamanan alat angkut. Nah, saya juga menambahkan ini referensi sedikit dari Polri ya Pak Muhammad Amin, ya, selaku Kasihan Mindit Intel Polda Jabar. Nah ini yang tertera di Peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017 tadi. Nah ini diantaranya ada pengamanan dalam pembuatan bahan peledak. Gitu ya. Kemudian ini saya agak cepat saja. Ya. Kemudian pengamanan dalam pengangkutan handak komersil, ya, dengan lewat darat misalnya truk, kereta api. Nah ini kalau ini dari luar tambang ke gudang bahan peledak yang ada di tambang atau di gudang sementara gitu ya, misalnya. Kemudian ini dengan laut, ya, udara juga ini diatur petugas pengamanan dan pengawasannya seperti apa. Pengamanan penyimpanan bahan peledak, ini penyimpanan detonator, ya, kemudian penyimpanan dinamit. Nah, teman-teman sekalian perlu diperhatikan bahwa kalau di aturan Kapolri itu nyebutnya di gudang dinamit, ya, gudang dinamit. Tapi kalau di Kepmen ESDM itu gudang dinamit itu yang disebut apa tadi? Ya, peka detonator. Nah, peka detonator. Ya, peka detonator. Nah, jadi ada sedikit perbedaan istilah ya antara di aturan SDM dengan Kapolri. Kalau di aturan Polri itu masih menggunakan dinamit, tapi kalau di SDM sudah peka detonator, gitu ya. Ya, memang awalnya dulu peka detonator itu atau dinamit itu terbuat jadi bahan peledak ya sebelum ada cartridge dodol yang sekarang itu namanya dinamit. Jadi bedanya kalau dinamit itu bahan dasarnya itu nitrogliserin, tapi kalau cartridge dodol yang sekarang banyak dipakai itu bahan dasarnya dari amonium nitrat, gitu ya. Jadi ada perbedaan mendasar sebetulnya antara dinamit dan cartridge ya. Tapi karena dari awal namanya dinamit, akhirnya ke bawah sampai sekarang tuh cartridge juga disebut dinamit, gitu ya. Seperti itu. Nah kemudian ada penyimpanan amonium nitrat. Nah amonium nitrat ini kalau di peraturan SDM disebut bahan peledak, bahan ramuan bahan peledak. Oke. Kemudian ini pengamanan penggunaan handak, ya ini juga harus dilindungi dokumen, ada surat izin Kapolri, kemudian ada jadwal peledakannya, ya, kemudian KTT, kepala gudang, juru redak, satpam dan Polri ditugaskan, ada yang ditugaskan, maksudnya ini KTT, kepala gudang, juru redak, satpam atau security dan Polri yang ditugaskan tanggung jawab keluarnya bahan peledak. Jadi pada saat pengamanan penggunaan handak itu harus ada ini. Ya, KTT yang keempat, KTT, juru redak dan satpam bertanggung jawab atas keamanan angkut dari gudang ke lokasi peledakan. Nah, kemudian KTT, juru redak bertanggung jawab atas penggunaan bahan peledak di lapangan. Nah, jadi perlu digarisbawahi. Jadi kalau di sini di nomor 3 ini ada KTT, kepala gudang, juru redak, satpam dan Polri. Ya, yang ditugaskan tanggung jawab keluarnya handak. Ini keluar dari gudang. Jadi pengamanan Polri sampai di sini. Untuk yang nomor 4, KTT, juru redak, satpam bertanggung jawab atas keamanan angkut dari gudang ke lokasi peledakan. Jadi pada saat pengamanan dari gudang ke lokasi peledakan, ya, ini gudang tentu gudang yang ditambang ya atau gudang utama, ya, ke lokasi peledakan itu tidak lagi melibatkan Polri di sini.
Tapi biasanya dalam setiap kegiatan peledakan itu polisi selalu ada gitu ya, mendampingi. Kemudian yang kelima, KTT dan juru ledak bertanggung atas penggunaan bahan peledak di lapangan. Jadi ini yang orang-orang yang paling bertanggung jawab pada bidang-bidangnya masing-masing ya. Di lapangan ini pada pengangkutan ya dari gudang ke lokasi ini pada saat pengeluaran di gudang gitu ya. Nah, seperti itu dari sekalian ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan materi tentang peraturan keselamatan peledakan. Selanjutnya saya berikan lagi ke Mbak Fitri, silakan Mbak Fitri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wanda atas pemberian materinya. Gimana teman-teman? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kasih jempol teman-teman. Oh, iya. Ya. Ya, mungkin dari penjelasan Pak Wanda, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan atau mau tahu lebih jauh, silakan jika ada yang mau bertanya, kami berikan waktunya. Ya, silakan. Ini saya tutup dulu ya. Ya boleh, Pak. Raise hand ya teman-teman ya, seperti biasa. Oke, Bapak ada Maulana Hizbullah mau bertanya. Silakan Mas silakan. Maulana. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi saya mau tanya nih Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu mengenai KPP. Nah, sebelumnya kan kalau KIM itu jika seorang yang sudah mendapatkan KIM tidak bekerja lagi di pekerjaan yang sama, maka KIM-nya dikembalikan kepada Kepala Inspektur Tambang. Apakah itu juga berlaku untuk KPP? Kan sekarang KPP dan KIM itu udah berbeda nih Pak penggunaannya. Apakah KPP juga sama dengan KIM jika seorang yang mendapatkan KPP tapi tidak lagi bekerja di perusahaan kontraktor yang melakukan peledakan Pak, seperti itu. Itu yang pertama Pak. Yang satu lagi masalah kursus juru ledak kelas 2. Nah, itu kursus juru ledak kelas 2 apakah mahasiswa masih boleh diikutkan dalam kursus itu untuk sekarang? Apakah harus bekerja dulu di perusahaan tambang selama 2 tahun seperti regulasi yang telah ditetapkan sekarang Pak? Seperti itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Baik. KPP Madya. Ya. Langsung Mbak Fitri. Terima kasih ya. Betul Pak, silakan. Langsung dijawab. Ya. Terima kasih Mas Maulana Hizbullah. Jadi yang pertama itu apakah KPP Madya, kartu peledakan pekerja Madya itu dikembalikan seperti halnya KIM ya, kalau sudah tidak melakukan pekerjaan peledakan lagi, gitu ya? Ya benar Pak. Nah itu betul Pak. Jadi kalau di perusahaannya sudah tidak ada lagi kegiatan peledakan, ya harusnya kartu peledakan ini juga kalau KPP Madya itu sebetulnya tidak tidak dikembalikan, tapi dengan otomatis itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi kalau KIM, kartu izin meledakan itu harus dikembalikan. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kartu izin meledakan, seorang juru ledak, dia mengantongi, dia punya KIM, tapi dia selama memiliki KIM itu tidak melakukan peledakan. Tapi aktivitas peledakan masih ada, tapi dia tidak melakukan nembak gitu ya, tidak nembak. Nah itu harus dikembalikan. Ya. Nanti diganti kartunya dengan kartu pekerjaan peledakan saja, KPP Madya, seperti halnya tadi di peraturan kita tadi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait kursus juru ledak kelas 2. Ya, jadi kursus juru ledak kelas 2 itu salah satu persyaratannya harus diajukan atau diusulkan oleh KTT. Nah, jadi kalau mahasiswa mau ikut kursus juru ledak ini belum bisa karena terganjal oleh peraturan tadi. Ya. Persyaratan tadi harus diusulkan oleh KTT. Jadi kalau mahasiswa yang mengusulkannya siapa? Nggak ada ya. Nah, jadi saat ini belum bisa dilakukan oleh mahasiswa. Belum bisa diikuti oleh mahasiswa. Itu Mas Maulana. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Wanda. Ada satu lagi dari Mbak Adiatnika ya. Silakan Mbak Adiatnika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, tadi kan dijelaskan bahwa pada saat kegiatan pengangkutan itu, pengamanannya itu pengawasannya sangat ketat, sampai-sampai Kapolri, TNI pun dilibatkan. Ya, lanjut. Pak, sampai-sampai TNI Kapolri pun mengikuti si pengamanan bahan peledaknya itu sendiri. Nah, apakah ketika pada saat perangkaian akan meledakan suatu area tambang, petugas K3 pengawasan di suatu perusahaan itu ikut hadir untuk memastikan SOP yang dilakukannya itu sesuai prosedur atau tidak, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Adiatnika. Jadi saya luruskan. Jadi pengamanan pada saat pengangkutan itu Polri saja, kepolisian. Jadi TNI biasanya nggak ikut. Ya. Nah, untuk kegiatan aktivitas peledakannya di lapangan, ya itu tentu harus diawasi oleh pengawas ketiga atau pengawasnya langsung gitu. Ya itu untuk tadi menghindari misalnya adanya potensi bahaya misalnya. Nah itu bisa segera diantisipasi. Ya, kalau misalnya sudah teridentifikasi bahayanya, segera diperbaiki, ya, segera ditanggulangi lah seperti itu misalnya. Nah, kalau hal-hal yang lain saja seperti itu, apalagi kegiatan peledakan yang berisiko tinggi, tentu penting sekali harus ada seorang pengawas ya yang mengawasi kegiatan peledakannya. Nah, seperti itu ya Mbak Adiatnika maksud pertanyaannya ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Mas Yusril, silakan. Iya. Mas Yusril. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Andi Yusril. Yang ingin saya tanyakan ini Pak tentang slip blast yang kita singgung tadi. Halo? Ya, slip blast ya. Iya, kita singgung tadi Pak. Pertanyaan saya itu apa parameter dari suatu perusahaan tambang memilih metode peledakan tidur atau slip blast ini? Karena jujur saya baru tahu ini Pak. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Pak Yusril. Isa M-nya Mahendra. Iya Pak. Oh, sama ya, namanya sama politisi itu ya. Oke, baik, bagus pertanyaannya Mas Yusril. Jadi apa yang menyebabkan perusahaan melakukan slip blast, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi faktornya yang pertama, kalau misalnya kegiatan tadi pengisian bahan peledaknya itu membutuhkan waktu yang lama ya. Karena boleh jadi misalnya karena lubang yang akan diledakannya itu banyak gitu ya. Sehingga proses pengisian bahan peledak ke dalam lubang itu menjadi lama ya, sehingga tidak mungkin dilakukan pada malam hari karena peledakan itu tidak boleh kalau di kita dilakukan peledakan pada malam hari ya di tambang terbuka ya. Makanya faktor tadi menjadi alasan kenapa slip blast itu dilakukan. Ya. Jadi kegiatan pengisiannya yang memakan waktu lama, ya karena jumlah lubang bahan peledaknya juga cukup banyak ya yang harus diisi. Kemudian yang kedua bisa juga slip blast dilakukan ada namanya teknik trusim blast. Trusim blast itu jadi peledakan menembus dinding, gitu ya. Pernah dengar nggak trusim blast? Ya. Baru juga saya Pak dengar. Baru ya. Nah ini Pak. kalau trusim blast itu misalnya seperti ini. Jadi kalau ada ini misalnya permukaan gitu ya,
ini ada SIM batubara misalnya. Nah, ini SIM batubara. Nah, seperti ini. Nah, kalau true SIM blast itu kegiatan pengeborannya itu menembus SIM. Nah, ini misalnya lubang bornya gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi lubang bornya itu menembus antar SIM ini gitu ya. Nah, kalau kebayang nggak pada saat SIM ini ya di yang SIM yang di bor ini itu kan tidak boleh diisi oleh bahan ini nih. Saya kasih warna merah ya. Mana? Sorry. Nah, okay. Cari, saya nggak ketemu warnanya. Oke lah. Nah, pada kondisi ini nih, pada titik-titik ini, ya, kemudian ini, ya. Jadi pertemuan antara lubang bor dengan SIM batubara, nah itu biasanya tidak diisi bahan peledak. Nah, ini menghindari SIM-nya itu rusak. Jadi harus diisi dengan stemming tadi, material penutup namanya stemming tadi. Nah, sekarang kebayang nggak posisi-posisi itu SIM itu di ketinggian berapa, ya, kemudian kapan harus diisi bahan peledak, kapan harus diisi stemming. Kebayang nggak kira-kira Mas Yusril? Ya? Iya Pak, berdasarkan dari core box-nya yang dilakukan betul. dari pengorbanan sebelumnya. Oh iya. Betul. Jadi pengisian bahan peledak ini itu harus mengikuti logbor ya. Jadi posisi SIM misalnya di ketinggian sekian, nah ini berarti jangan diisi bahan peledak nih, harus diisi stemming. Terus ini diisi bahan peledak, diisi stemming lagi di sini. Kemudian ini diisi stemming, ya, posisi stemming. Nah, jadi mengikuti logbor. Nah, kalau seperti itu caranya, tentu ini akan banyak memakan waktu pada saat proses pengisian bahan peledak. Sehingga ini sangat memungkinkan ya peledakan itu dilakukan besok harinya. Nah, kalau seperti ini, nah itu faktor yang kedua kenapa sleep blast itu dilakukan ya, selain yang tadi. Nah, ini juga salah satu faktor kenapa sleep blast itu dilakukan. Nah, itu yang berikutnya ada juga sleep blast yang dadakan. Sleep blast dadakan itu artinya pada saat dia pengajuan RKAB, dia tidak mengajukan sleep blast, tapi dilakukan sleep blast manakala terjadi hal-hal seperti ini. Misalnya di tengah kegiatan peledakan, nah ini sudah selesai di charging, sudah selesai diisi bahan peledak. Pada saat mau meledakan, ada alat yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dievakuasi ke lokasi yang aman, jarak aman. Ya kan ada jarak aman di aturan kita itu 300 ya, alat dengan lokasi blasting itu 300 meter, kemudian manusia dengan lokasi blasting 500 meter. Nah, ketika proses evakuasi alat ini ternyata alatnya itu rusak sehingga tidak bisa berpindah. Karena kalau dipindahkan tidak bisa juga alatnya karena besar gitu ya. Nah, hal seperti ini mungkin saja terjadi ya sehingga peledakan itu menjadi tertunda, tidak bisa diledakkan pada hari itu. Jadi harus diperbaiki dulu alatnya misalnya, alatnya itu. Nah, kalau seperti ini, maka ini disebut kegiatan sleep blast-nya dadakan. Nah, ini boleh dilakukan, tapi syaratnya harus mengabari Kepala Inspektur Tambang biasanya. Ya, melaporkan izin melakukan sleep blast karena hambat dengan evakuasi alat yang tadi yang rusak misalnya. Nah, itu kegiatan sleep blast-nya itu berarti di luar rencana. Nah, itu diperbolehkan Mas Yusril seperti itu. Nah, itu jadi beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan sleep blast dilakukan. Itu ya. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Sangat jelas penjelasan. Ya. Selanjutnya ada Mas Hans Freddy. Kepada Mas Hans dipersilakan.
Ya Pak, terima kasih Pak atas materi yang diberikan. Mau melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak, itu kan ketika case-nya ada di batubara Pak dengan metode yang Trough Seam Blast tadi. Kalau misalnya di mineral tersendiri Pak, gimana Pak? Ada Apa sistem metode apa Mas? yang metode tadi yang baru dijelaskan tadi Pak, yang Trough Seam Blast itu tadi, yang menjaga si batubaranya itu supaya tidak hancur. Nah, bagaimana kalau di mineral sendiri Pak? Sedangkan di batubara kan di mineral itu kan tidak merupakan seam kan Pak. Jadi dia or gitu Pak. Supaya bisa terjaga juga dan tidak rusak ornya seperti apa Pak? Oh iya. Oke, makasih Mas. Ya, tadi namanya True Seam Blast ya, True Seam Blast. Jadi peledakan menembus seam. Ya, kalau yang namanya SIM pasti ada di batubara, cuma di batubara. Nah, kalau SIM kalau batubara itu ya yang bentuknya SIM seperti itu biasanya memang dijaga jangan sampai hancur rusak ya. Nah, meskipun ada juga ya peledakan batubara dengan bahan peledak ada gitu ya, seperti di KPJ misalnya. Nah, ini berbeda dengan biji ya. Kalau biji untuk mineral itu kan keras, sehingga memang sengaja harus dihancurkan kalau itu. Jadi nggak perlu ngikutin lobor ya. Jadi sudah dibuat lubang, diisi bahan peledak. Kalau bisa ya sekecil-kecilnya gitu ya fragmentasi itu. Artinya tidak kecil-kecil banget ya maksudnya. Ya fragmentasinya itu memang diharapkan batuan itu hancur gitu ya. Membuat fragmentasi yang kecil-kecil gitu ya. Beda dengan yang tadi metode stream blast yang saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, seperti itu Mas Hans Freddy ya. Boleh bertanya lagi Pak? Gitu. Boleh silakan. Ya Pak, kalau di mineral juga kan ada pemodelan juga di mana memang yang terkonsentrasi ornya di mana dan memang yang litologi yang tidak terkonsentrat oleh si bijinya di mana. Nah, supaya peledakan ini bisa mengambil pure si ornya itu gimana Pak? Soalnya kan takutnya si litologi yang tidak terkandung ornya itu kan bisa hancur juga. Jadi kita memisahkannya di mana? Apakah ada metode lain di tahap selanjutnya Pak di pasca peledakan? Nah, ini materialnya apa dulu yang mau diledakan? Apakah memang ornya itu tidak boleh diledakkan ya? Atau ada juga material yang memang ornya itu ya harus diledakkan. Seperti misalnya begini, saya contohkan di peledakan biji emas ya, tembaga dan emas. Nah, untuk melakukan proses selanjutnya, ya, pemisahan emas dengan pengotor, itu kan perlu dilakukan pengecilan ukuran, kemudian dilakukan penghalusan ukuran ya, sehingga dengan metode misalnya flotasi kah atau sianidasi kah itu ya, itu bisa terpisah gitu. Jadi memang sengaja dibuat halus gitu, sehingga proses peledakan yang tadi sifatnya menghancurkan batuan atau biji tadi itu memang tidak bermasalah di sana gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, meskipun litologinya rusak, toh nanti akhirnya adalah menghancurkan biji tadi untuk bisa dilakukan pemisahan antara mineral berharga dengan tidak berharga. Seperti itu, Mas. Terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih. Cukup jelas ya maksudnya. Cukup Pak, cukup. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau bicara, yang mau bertanya maksud saya? Pak Wanda? Mas Maulana, Mbak. Ya. Pak Wanda, ini teman-teman belum ada yang bertanya lagi. Tadi kita kan lagi Mas live Maulana, streaming. Mbak. Kenapa? Ada yang bertanya Mas Maulana. Mas Maulana. Oh, Mas Maulana. Oh. Oke, Silakan, enggak Mas. ada. Baik, silakan Mas. Oh, boleh bertanya lagi Pak? Iya, boleh silakan. Ya Pak, tadi menyambung pertanyaan Mas Yusril mengenai slip blast. Jadi kan
ketika kegiatan TSB itu dilakukan, terkadang para technical service kesulitan tuh Pak untuk melakukan peledakan TSB. Jadi kan memerlukan beberapa hari hingga 3-4 hari kalau lubangnya banyak Pak kan. Apakah itu untuk izin dari slip blastnya itu dilakukan setiap hari atau sekali izin aja sudah boleh untuk beberapa hari kegiatan TSB tersebut Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Makasih Mas Maulana. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mau melakukan slip blast itu harus dilakukan pengajuan terlebih dahulu. Kapan pengajuannya? Pengajuannya itu dilakukan pada saat RKAB, ya. Rencana kegiatan anggaran dan biaya. Nah, biasanya perusahaan itu melakukan presentasi itu di kalau di Jakarta di Supomo sana ya, Dirjen Minerba. Kalau di dinas atau di perusahaan daerah juga bisa ke dinas gitu ya, dinas SDM. Nah, itu setahun sekali dilakukan penyampaian RKAB, rencana kegiatan anggaran dan biaya. Nah, di sana termasuk di dalamnya adalah rencana kegiatan slip blast itu. Jadi dilakukannya setahun sekali, tidak harus begitu mau slip blast izin, besok mau slip blast izin, tidak seperti itu. Nah, yang tadi saya maksud lapor itu kalau kejadiannya itu darurat seperti ada alat yang rusak tadi sehingga tidak bisa moving alat sehingga menyebabkan proses peledakan itu tidak bisa dilakukan, ya, menunggu perbaikan itu selesai dulu. Nah, kalau yang itu sifatnya dadakan itu dilaporkan segera gitu ya. Seperti itu Mas Maulana. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Masih ada yang mau bertanya? Pak Wanda, ini kita juga ada pertanyaan dari kita live streaming ini YouTube. Ada pertanyaan. Kalau teman-teman udah nggak ada yang bertanya, bisa saya bacakan, Pak? Oh iya, silakan, Mbak. Oke, pertanyaan pertama. Ini dari, sebentar. Dari Iin Nikmah. Iin Nikmah bertanya, Pak, sejauh ini apakah sudah ada pengembangan handak yang lebih ramah lingkungan? Seandainya ada, yang tidak menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran tanah akibat ceceran handak yang error. Ini maksud dari pertanyaannya mungkin seperti apa gitu Pak? Untuk pengembangan handak yang lebih ramah lingkungan. Kira-kira jelas Pak yang saya bacakan? Ya. Silakan Bapak. Langsung mungkin saya jawab. Ya, mungkin sepertinya sedang menonton, Pak. Ya, silakan. Iin ya tadi ya? Ya, Iin. Baik, terima kasih Mbak Iin atas pertanyaannya. Yes, sepengetahuan saya, bahan peledak ini terus dilakukan pengembangan ya, inovasi-inovasi gitu ya. Ada juga bahan peledak yang tidak mencemari lingkungan, misalnya tidak perlu ditampur dengan fuel oil misalnya. Ada bahan peledak dari zat tertentu, saya juga kurang tahu itu zatnya apa, ya, kemudian dimasukkan ke batuan, ya, kemudian meledak gitu ya, diinisiasi. Ada juga misalnya seperti resin gitu, dimasukkan zat tertentu ke dalam lubang, ditunggu sebentar, nanti dia retak gitu ya. Nah, jadi banyak sekali memang inovasi-inovasi terkait dengan pengembangan bahan peledak yang ramah lingkungan. Nah, hanya saja sejauh yang saya tahu pengembangan bahan peledak yang seperti tadi itu masih belum ya kalau dikatakan dari biaya ya belum efisien ya, dan dari kegiatan juga belum efektif karena belum bisa meledakkan banyak ya. Artinya kalau misalkan mau meledakkan lubang yang banyak seperti tadi misalnya terus simblas atau misalnya ya peledakan yang meledakkan banyak lubang bahan peledak banyak lubang ledak, nah itu belum pas gitu kalau menurut saya kalau menggunakan bahan peledak yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi memang saat ini menggunakan bahan peledak yang ya banyak yang pakai emulsion gitu ya, ANFO kalau di beberapa quarry ya, tambang-tambang batuan itu. Seperti itu, Mbak Iin. Mudah-mudahan jawabannya tidak puas ya, sehingga bisa mencari lagi lebih dalam gitu ya. Ya, itu Mbak Fitri. Iya,
Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Iin ya. Mungkin masih menonton Mbak Iin. Masih ada dua pertanyaan, tapi dari satu orang, Pak. Mungkin ini yang terakhir ya. Saya bacakan dari Mas ini Orbianti, berarti perempuan ya, dari Mbak Orbianti Nurfadilah, mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama adalah, jika kejadian yang tahun kemarin di PT MSS yang sampai menyebabkan flying rock besar-besaran ke pemukiman warga, itu perkiraannya dikarenakan apa ya Pak? Gitu. Dan kalau misalkan standar pembuatan lubang ledak dan lain-lain. Ini mungkin maksud pertanyaannya, kejadian yang flying rock itu besar-besaran itu penyebabnya karena apa? Saya simpulkan seperti itu Pak. Lalu pertanyaan kedua, lalu ada kebijakan apakah dari ESDM atau Inspektur Tambang mengenai hal ini? Dan sanksinya ada atau tidak? Seperti itu Pak. Oke. Ya, makasih Mbak Fitri, Mbak Orbianti Nurfadilah ya. Jadi sejauh yang saya tahu, kejadian itu batu yang jatuh ya di PT MMS itu ya. Jadi kalau itu bukan flying rock sebetulnya. Jadi ada batu-batu yang berukuran besar yang tadi kita sebut boulder lah gitu ya. Nah, kondisinya itu ditempatkan pada tepi, dekat dengan tepi bibir jurang gitu, bench gitu ya. Sehingga ketika ada peledakan, nah ini batu ini menimpa masyarakat. Nah itu. Jadi bukan flying rock yang yang seperti kasus tadi saya contohkan itu yang menimpa kendaraan ya, kaca kendaraan itu rusak. Nah, itu sih yang saya tahu. Nah, lalu kemudian bagaimana peran pemerintah gitu ya terkait dengan kejadian tersebut. Nah, tentu ini sudah diinvestigasi ya oleh Inspektur Tambang. Cuma saya belum copy nih hasil investigasinya seperti apa. Yang jelas kalau ada kejadian itu, perusahaan itu harus dihentikan sementara ya, untuk proses investigasi ya, mencari penyebabnya apa ya, sehingga kejadian yang serupa itu tidak terulang di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, setelah diinvestigasi, tentu perusahaan tersebut juga diberikan punishment-nya bisa jadi teguran atau misalnya ganti rugi ya, ganti rugi kepada masyarakat ya, kepada kemudian penimpa gitu ya. Kemudian mengkaji ulang teknis peledakannya, jangan-jangan teknis peledakannya yang salah. Ya seperti tadi misalnya geometri peledakannya yang tidak betul gitu ya, itu juga sangat memungkinkan sehingga getarannya terlalu besar ya, mengakibatkan tadi batu itu jatuh ke bawah gitu, seperti itu. Nah jadi banyak sebab gitu ya. Jadi itu saya kira Inspektur Tambang harus merekomendasikan itu, kaji ulang geometri peledakannya atau teknisnya yang lainnya. Kemudian juga memberhentikan dulu ya, memberhentikan kegiatan penambangannya, kaji ulang lagi teknis seperti apa, kaji ulang juga SOP-nya seperti apa, juga teguran punishment kepada perusahaan. Nah, saya kira Orbian mudah-mudahan menyimak YouTube. Ya. Terima kasih Pak Wanda. Pak Wanda?
Halo Mbak Fitri, gimana? Halo Bapak. Ya. Nah, oh ya, mungkin hilang. Pak Wanda. Oh ya, masih. Ya. Kalau dari teman-teman masih ada yang mau bertanya? Ini ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Kira-kira masih bisa, Pak? Kita Boleh, sampai boleh, jam 3 aja. Nah, boleh. Belum ke tugas ya? Ya. Ini dari Mbak Salia Kartika Putri. Assalamualaikum, Pak. Saya ingin bertanya untuk solusi mengurangi volume overbreak pada tambang bawah tanah tanpa mempengaruhi hasil fragmentasi peledakannya, Pak. Terima kasih, Pak. Begitu pertanyaannya, Pak. Gimana, Mbak, solusi? Saya ulangi ya, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, untuk solusi mengurangi volume outbreak pada tambang bawah tanah tanpa mempengaruhi hasil fragmentasi peledakannya. Itu bagaimana maksudnya solusinya? Oke. Sudah copy, Pak, pertanyaannya? Oke, saya coba ulang ya. Solusi mengurangi volume outbreak pada tambang bawah tanah tanpa mengurangi, apa tadi? Mengurangi produksi. Tanpa mengurangi hasil peledakan gitu ya? Fragmentasi, Pak. Fragmentasi peledakannya. Fragmentasi. Oh, tanpa mengurangi fragmentasi. Ya, fragmentasi peledakan. Betul. Solusi mengurangi volume outbreak pada tambang bawah tanah tanpa mempengaruhi hasil fragmentasi peledakannya. Oke. Ya. Ya. Ini kalau yang saya tangkap maksud di sini volume outbreak itu sendiri adalah overbreak mungkin ya. Jadi kelebihan ledakan gitu ya. Overbreak, jadi, betul pada Pak. Saat peledakan, overbreak. Iya. Mungkin. Ya, jadi ya. pada saat peledakan itu bisa jadi batuan yang diledakkan itu apa namanya berlebih. Ya, misalnya pada di tambang bawah tanah misalnya ini. Jadi tidak sesuai dengan dimensi yang diinginkan, rencana yang yang diinginkan seperti apa. Jadi kadang-kadang kelebihan gitu ya. Kelebihan. Nah, ini banyak caranya bisa. Misalnya menerapkan metode perimeter blasting ya. Jadi pada misalnya bagian dinding-dinding ini batas antara lubang ledak itu ya, mungkin saya coba gambarkan di sini. Nah, ini misalnya underground. Nah, bisa jadi hasil peledakannya itu dia keluar dari dimensi yang direncanakan seperti ini ya. Nah, supaya ini tidak hancur gitu ya, misalnya dinding-dinding ini tidak hancur berlebih, maka ini dibuatlah perimeter blasting. Ini ada tekniknya sendiri. Misalnya ini di bagian pinggir-pinggirnya itu ya diledakkan, tapi diisi dengan bahan peledak yang berbeda dengan untuk lubang-lubang yang di tengahnya, lubang ininya, stopnya nih. Nah, itu ada tekniknya memang seperti itu. Ya. Nah, jadi itu salah satu caranya supaya tidak overbreak gitu ya. Nah, yang kedua bisa juga melihat dari isian bahan peledaknya. Bisa jadi bahan peledak yang terlalu banyak ya diisi itu menyebabkan daya ledaknya besar sehingga menyebabkan overbreak tadi. Ya, batuannya terlalu banyak yang diledakkan gitu, tidak sesuai dengan dimensi yang diinginkan seperti itu. Ya, itu mungkin bisa jadi jawaban untuk Mbak siapa tadi? Salia Kartika Putri. Ya, Salia Kartika Putri. Ya, semoga Mbak Salia sedang melihat ya
sudah dijawab oleh Pak Wanda. Terima kasih Pak Wanda. Ya, sama-sama. Ini kalau boleh tahu berapa orang Mbak yang di live yang mengikuti streaming? Yang live streaming Pak Nizar, bisa info Pak Nizar? 51 Pak. 51 Bapak. Oh ya, alhamdulillah. Lumayan Iya. banyak. Betul. Oke, itu Ya. saja dari saya. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Dari teman-teman, gimana? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, seperti biasa, jempolnya mana? Oke. Terima kasih. Ada jempolnya ya. Iya Pak, udah mengerti, teman-teman udah pintar. Ya. Ya teman-teman berarti udah siap ya ngerjain tugas nanti yang diberikan oleh Pak Wanda. Oke. Sesi berikutnya Mbak Fit ketemu jam berapa? Nanti kita ketemu lagi di jam 16 atau jam 4 sore Pak. Mungkin kasih kesempatan teman-teman untuk mengerjakan serta diskusi di LMS bersama Bapak. 1 jam ya? Yups. Pak Wanda? Ya, ya. Oh iya, oke. Nanti jam 4 kita Jam 4 mulai lagi gitu. Iya, nanti kita untuk review tugas yang nanti Bapak berikan. Oh iya, boleh. Baik. Ya. Begitu saja Pak Wanda. Baik. Ya. Terima kasih Pak Wanda atas materi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang di sini maupun yang ikut melihat live streaming ya. Oh iya. Ya. Tetap Pak Nizar, ada yang mau disampaikan? Cukup Mbak. Cukup. Mungkin bisa dimulai 3:30 aja Pak. Mbak, karena yang Pak Wanda memang tugasnya udah langsung diperiksa sama sistem. Oh, baik. Tugasnya nggak banyak ya Pak ya? Nggak banyak. Gampang ya Pak. Ya, oke. Biar teman-teman bisa siap-siap untuk berbuka ya, baik. Ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya Pak Wanda, terima kasih atas materi-materinya. Ya, oke. Saya akhiri untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok nanti ya review ya. Iya Pak Wanda. Iya Pak. Terima kasih Pak.